Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Hadijah dan Siti Muhammadun dari kelas A 2018. Kami akan mempresentasikan tentang usul fikih materi urf dengan dosen pengampu Muhammad Arif, SPDI, MPD. Adapun pembahasannya, yang pertama pengertian urf, kedua dasar hukum atau kehujatan urf, ketiga permasalahan yang berkaitan dengan urf, keempat macam-macam urf, dan yang terakhir kedudukan urf sebagai metode istinbat hukum. Adapun pengertian urf, kata urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Urf secara terminologi berarti sesuatu yang sudah dimengerti oleh sekelompok manusia yang dipandang baik dan diterima oleh akal manusia, dan telah berlaku konsisten di masyarakat dan selalu diikuti oleh kelompok manusia tersebut baik berupa perbuatan dan ucapan, serta tidak mengartikan satu bukan mengartikan yang lainnya. Yang ketiga, tentang permasalahan yang berkaitan dengan urf. Yang pertama, yaitu pertentangan urf dengan nas yang bersifat khusus. Yang kedua, pertentangan urf dengan nas yang bersifat umum. Dan yang terakhir, urf yang terbentuk belakangan dari nas umum yang bertentangan dengan urf tersebut. Macam-macam uruf. Berdasarkan cara munculnya, terbagi menjadi dua, yaitu al-uruf al-amali dan al-uruf al-qawli. Berdasarkan ruang lingkup penggunaannya, terbagi menjadi al-uruf al-am dan al-uruf al-khas. Berdasarkan kesesuaian dengan nas, terbagi menjadi dua, yaitu al-uruf as-sahih dan al-uruf al-fasid. Berdasarkan cara munculnya, al-uruf al-amali atau al-uruf al-fi'li yaitu uruf dalam bentuk perbuatan. Misalnya, kebiasaan suatu masyarakat dalam melakukan jual beli barang yang enteng atau murah, seperti garam, tomat, cabai, dan lain-lain, hanya menerima barang dan menyerahkannya tanpa mengucapkan ijab qabul. Kebiasaan dalam jual beli seperti contoh tersebut disebut dengan mu'athah. Jual beli mu'athah diperbolehkan selama telah menjadi kebiasaan masyarakat suatu negeri. Al-uruf al-qauli, yaitu uruf dalam bentuk perkataan. Uruf qauli atau dikenal dengan uruf perkataan adalah kebiasaan menggunakan lafal untuk makna tertentu yang bukan makna yang dimaksud secara bahasa. Huruf yang berbentuk perkataan dapat diamati dari kebiasaan masyarakat untuk tidak menggunakan kata al-lahma atau daging kepada jenis ikan, padahal ikan sendiri termasuk dalam daging. Kemudian berdasarkan ruang lingkup penggunaannya, al-uruf al-am atau kebiasaan umum, yaitu kebiasaan yang berlaku umum di semua negara, semua penjuru dunia. Umpamanya, menganggukkan kepala sebagai tanda menyetujui dan menggelengkan kepala sebagai tanda menolak atau meniadakan. Kemudian, al-uruf al-khas atau kebiasaan khusus, yaitu kebiasaan yang berlaku hanya di suatu negara tertentu atau iklim tertentu atau golongan tertentu. Misalnya, secara mutlak perkataan dabbah menurut kebiasaan orang Irak adalah kuda. Contoh lain dari al-uruf al-khas termasuk juga tata cara pengolahan tanah pertanian oleh petani pada suatu kelompok masyarakat. Selain itu, masyarakat Irak menganggap catatan jual beli yang ada pada pihak penjual sebagai bukti sah dalam masalah utang piutang. Kemudian, berdasarkan kesesuaian dengan nas,
Al-uruf as-sahih atau kebiasaan yang benar, yaitu kebiasaan yang diterima oleh orang banyak dan tidak bertentangan dengan norma agama. Al-uruf as-sahih ini merupakan suatu kebiasaan yang telah dikenal secara baik oleh masyarakat, dan kebiasaan itu sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Contohnya adalah kebiasaan membayar uang muka dalam transaksi istisna atau akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Al-uruf al-fasid atau kebiasaan yang rusak, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia dan bertentangan dengan norma agama. Al-uruf al-fasid ini merupakan suatu kebiasaan yang telah berjalan di masyarakat, tetapi kebiasaan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam atau menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Contohnya, kebiasaan memakan riba dan menggunakan transaksi yang ribawi atau bunga bank. Kedudukan uruf sebagai metode istinbat hukum. Para ulama banyak yang menerima uruf sebagai dalil dalam mengistinbatkan hukum, selama ia merupakan uruf sahih dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik berkaitan dengan uruf al-am maupun uruf al-khas. Dalam pandangan Al-Qarafi, seorang ahli fikih mazhab Maliki, seorang yang hendak menetapkan suatu hukum harus lebih dahulu memperhatikan kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan tidak bertentangan dan menghilangkan kemaslahatan yang telah berjalan dalam masyarakat. Lebih jauh, Syatibi menilai semua mazhab fikih menerima dan menjadikan uruf sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum ketika tidak ada nas yang menjelaskan hukum yang muncul di masyarakat. Penerimaan para ulama terhadap uruf sebagai dalil dalam menetapkan hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia. Dengan kata lain, tidak menerima uruf tersebut dapat mendatangkan kesulitan kepada manusia. Para ulama yang menerima uruf sebagai dalil dalam mengistinbatkan hukum menetapkan sejumlah persyaratan bagi uruf tersebut untuk dapat diterima. Syarat itu menurut Amir Syarifuddin adalah: yang pertama, uruf itu mengandung kemaslahatan dan logis. Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada uruf yang sahih sehingga dapat diterima masyarakat umum. Sebaliknya, apabila uruf itu mendatangkan kemudaratan dan tidak dapat diterima logika, maka uruf yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Yang kedua, uruf tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan uruf atau minimal kalangan sebagian besar masyarakat. Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang berkembang dalam masyarakat. Umpamanya, umumnya masyarakat di Indonesia dalam melakukan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang rupiah. Karenanya, dalam suatu transaksi tidak mengapa jika tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain penggunaan mata uang rupiah yang berlaku kecuali dalam kasus tertentu. Yang ketiga, uruf yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan uruf yang muncul kemudian. Menurut syarat ini, uruf harus telah ada sebelum penetapan suatu hukum dilakukan. Dengan sendirinya, uruf yang datang kemudian tidak dapat diterima dan tidak diperhitungkan keberadaannya.
Yang keempat, huruf itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya huruf yang sahih, karena bila huruf yang bertentangan dengan nas atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk huruf yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum. 5. Huruf itu tidak bertentangan dengan perkataan atau keterangan yang sudah jelas. Syarat ini mempunyai kedudukan penting dalam kegiatan muamalah. Huruf yang berkembang di masyarakat dipakai ketika tidak ada perkataan atau keterangan yang jelas dari dua pihak yang berakad menyalahi kandungan huruf. Apabila ada penjelasan dari dua pihak berakad yang berbeda dengan huruf yang diambil dan dipakai adalah kesepakatan mereka. Demikianlah presentasi dari kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.